Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai DHCP server dan DNS server pada sebuah aplikasi simulasi jaringan Cisco Packet Tracer ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai subnetting. Nah, nanti kita akan belajar DNS server dan DHCP server ya. Kita buka dulu untuk aplikasinya ya. Kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ini karena kita belum memiliki akun ya, kita menggunakan akun tamu ya atau guest login di sini ya. Ya, karena ini menggunakan akun tamu, kita tunggu saja ya, di sini ada waktu hitung mundurnya. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa DNS itu merupakan singkatan dari Domain Name System. Nah, fungsi dari DNS itu apa? Fungsi dari DNS itu adalah untuk menerjemahkan alamat IP itu menjadi sebuah nama yang mudah diingat oleh pengguna. Jadi misalkan gini ya, misalkan kita mencari sebuah situs pencarian, misalkan Google gitu ya. Sebenarnya Google itu mempunyai alamat IP sendiri. Nah, agar lebih mudah diingat itu menggunakan namanya DNS atau Domain Name System, di mana IP tersebut itu diterjemahkan ke dalam nama yang mudah diingat oleh pengguna. Itu merupakan DNS ya. Kemudian DHCP. DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, ini merupakan suatu layanan yang diberikan oleh server kepada komputer klien atau komputer host agar komputer tersebut itu mendapatkan alamat IP otomatis ya dari server. Jadi nanti kita akan coba mempraktekkan ya di Cisco Packet Tracer. Untuk alat yang dibutuhkan pertama itu adalah sebuah server ya. Di sini di end device ya, di server kita tarik. Kemudian kita butuh namanya switch ya, di sini di alat jaringan atau network device ini. Kemudian pilih yang PT switch. Setelah itu kita tambahkan host ya atau klien. Ini PC 0, PC 1 sama PC 2. Setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan kabel straight ya, karena ini merupakan perangkat yang berbeda. Kalau perangkatnya sama dari PC ke PC itu kita menggunakan kabel cross ya. Baik, kita menggunakan kabel straight. Ya, untuk menghubungannya itu kita pilih kabel straight, kemudian pilih switch ya ini, kemudian pilih yang fast Ethernet. Kemudian kita arahkan ke PC, kita klik, setelah itu tambahkan ke fast Ethernet. Ya, ini sama ke PC yang lainnya sama, pilih yang fast Ethernet ya. Nah, kalau sudah begini, selanjutnya kita coba untuk konfigurasi servernya ya. Nah, kita klik servernya, kemudian pilih yang config, setelah itu fast Ethernet. Karena tadi kita menggunakan kabel yang dicolokkan ke fast Ethernet ya. Kita beri IP-nya 192.168.1.1 misalkan seperti ini ya. Dan subnet masknya ini otomatis biasanya ya. Setelah itu kita masuk ke service ya. Setelah di service kita pilih yang DHCP dulu ya. Terserah mau DHCP dulu atau DNS dulu, tapi kita pilih yang DHCP dulu ya misalkan. Kemudian ini kita ganti namanya, misalkan server Septian begini ya. Kemudian ini saya mulai dari IP 10 ya, misalkan seperti ini. Kemudian ini di on, jangan lupa service-nya on. Kemudian kita tambahkan ya. Kalau sudah begini nanti akan muncul di sini ya, tabel ini namanya server Septian ini ya. Kemudian kita coba di PC client atau di PC host ya. Kita klik, kemudian masuk ke desktop, IP configuration, kita klik DHCP. Nah, ini dapat IP-nya 192.168.1.2.
Kenapa begini? Padahal kan tadi saya konfigurasinya itu dimulai dari 1.10. Kita lihat lagi di servernya DHCP. Kita lihat, nah karena di sini teman-teman ya. Di sini ini bentrok teman-teman. Jadi di sini ada dua pool name ya. Ada server Septian sama server pool. Nah, yang diutamakan itu yang server pool ya teman-teman. Jadi agar ini tidak digunakan, kita ubah ke start IP address-nya itu 000 ya. Ini juga sama, subnet masknya 000. Setelah itu jangan lupa di save teman-teman. Kita save dulu. Nah, maka di sini nanti akan berubah ya. Nanti yang akan bekerja itu adalah server DHCP dari server Septian ya. Full name-nya itu server Septian. Dan kita cek apakah benar seperti itu. Kita cek ya di PC0, kemudian IP configuration, kita klik static dulu, kemudian ke DHCP untuk merefresh ya. Nah, ternyata di sini sudah benar teman-teman, yaitu 192.168.1.10. Berarti ini konfigurasinya sudah benar. Kemudian kita lakukan langkah-langkah tersebut di PC yang lainnya. Desktop IP configuration DHCP. Nah, ini sudah sesuai ya, di atas 10 ya. Selanjutnya PC2. Nah, ini juga sudah sesuai teman-teman. Jadi ini sudah berhasil ya untuk konfigurasi DHCP servernya. Kemudian kita coba beri label ya. Tadi di sini IP-nya 192.168.1.1. Kemudian di sini 192.168.1.10 ya. Di sini 192.168.1.11. Di sini 192.168.1.12. Itu ya teman-teman. Ya, sudah sesuai 1.10, 1.11, 1.12. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengecek apakah ini sudah terhubung ke PC1 ke PC yang lainnya ya. Kita menggunakan namanya ini. Kita coba simbol PDU ya, add simbol PDU. Kita kirim pesan dari PC1 ke PC2 ya, misalkan seperti itu. Kemudian kita lihat simulasinya. Kita klik tombol play ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian dikirimkan ke PC2. Kemudian dikonfirmasi ya, dikembalikan ya ke PC1 ya. Kalau sudah centang seperti ini berarti tandanya sudah berhasil atau sudah terhubung. Begitu ya cara mengecek dengan simbol PDU. Kemudian kita coba cek menggunakan command prompt ya. Kita klik di sini, kemudian pilih yang command prompt. Kita menggunakan perintah ping ya untuk mengeceknya. 192 ping spasi 192.168.1 titik. Misalkan kita mau mencoba menghubungkan ke PC1 ya. PC1 itu menggunakan IP 1.11. Nah, kalau tandanya sudah reply from seperti ini berarti tandanya sudah terhubung. Jadi untuk konfigurasi DHCP servernya itu sudah berhasil teman-teman. Setelah itu kita coba untuk konfigurasi DNS ya. Kita masuk ke server, kemudian service, kemudian DNS. Setelah itu ini kita beri nama dengan septian.com atau septian.net, terserah teman-teman mau diisi namanya apa. Kemudian IP-nya kita berikan IP servernya ya, 192.168.1.1. Kemudian jangan lupa ini di posisi on ya untuk mengaktifkan server DNS-nya. Kita klik add. Nah, maka akan tampil di sini ya teman-teman. Berarti ini sudah berhasil ditambahkan. Setelah itu kita coba cek di sini. Oh, kita belum tambahkan IP-nya di ini ya, di DHCP-nya. Kita masuk di sini. Kita edit dulu di DHCP servernya ya. Kita edit yang tadi menggunakan server poolnya server Septian ya. Di sini DNS servernya kita masukkan IP-nya
192.168.1.1 karena ini merupakan server DNS-nya. Jangan lupa teman-teman untuk di save ya. Setelah itu kita coba refresh untuk IP-nya. Kita klik PC-nya, kemudian IP configuration, kita alihkan ke static dulu. Setelah itu kita klik DHCP. Apakah DNS-nya? Ini DNS-nya sudah tambah ya. Sudah ditambahkan ya di sini. Tadi kan masih 0000, sekarang sudah 192.168.1.1. Berarti ini sudah sesuai. Kemudian lakukan di PC yang lainnya juga ya. Static dulu, kemudian DHCP. Nah, ini juga sudah sesuai. Nah, ini juga sudah berhasil kita tambahkan semua teman-teman ya. Setelah itu kita coba cek untuk mengecek apakah DNS servernya sudah jalan atau belum ya. Untuk mengeceknya kita klik PC-nya, kemudian pilih web browser. Setelah itu ketikkan IP-nya dulu, misalkan 192.168 tadi DNS servernya itu 1.1 ya teman-teman. Baik, kalau sudah tampil seperti ini tandanya itu sudah berhasil teman-teman. Misalkan kita coba lagi ya, menggunakan namanya septian.com tadi yang sudah ditambahkan ya. Nah, ini juga sudah tampil seperti ini, berarti tandanya sudah berhasil teman-teman untuk konfigurasi DNS servernya. Kita bisa mengecek dengan menggunakan command prompt teman-teman ya. Kita klik PC-nya, kemudian command prompt, dan menggunakan perintah ns lookup. Setelah itu nama domainnya septian.com, kita enter. Nah, di sini akan muncul informasi ya, mulai dari servernya, kemudian IP-nya, setelah itu nama domainnya itu septian.com, kemudian alamat IP-nya 1.1. Begini ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan browser atau bisa menggunakan command prompt. Jadi itu ya teman-teman untuk konfigurasi DNS servernya. Cukup mudah ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP server dan DNS server di Cisco Packet Tracer. Untuk kedepannya kita akan belajar konfigurasi menggunakan sistem operasi Linux ya teman-teman. Jadi nanti akan banyak konfigurasi yang lebih kompleks lagi. Mungkin itu saja ya untuk penjelasan mengenai DHCP server dan DNS server. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.